Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan. Indonesia sejak dulu.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari cerah yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di sini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum sampai di sini, ya Tuhan. Percepatlah langkah mereka, ya Tuhan, agar dapat sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Oke, tiba saatnya kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau mengangkat sebuah pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Hanya Dialah saja Tuhan, Allah yang layak kita tinggikan dan kita puji. Amin. Dari segala yang tak kulihat,
Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang mengajar kami untuk dapat hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kami mengalami kemerdekaan di dalam, agar kehidupan kami nyata di tengah-tengah dunia, untuk menyatakan kasih Tuhan dan membagikan anugerah. Maka Tuhan, biarlah urapan-Mu ada bagi kami semua pada pagi hari ini. Khusus hamba-Mu, biarlah kasih karunia-Mu juga menyertai hamba-Mu. Di dalam kelemahan dan keterbatasannya, Tuhanlah yang memampukannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Jika ada yang memerlukan Alkitab fisik, silakan ambil ke Tuhan. Sambil yang lain mempersiapkan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, dan saudara-saudari akan baca ayat kedua bergantian sampai 11. Ayat pertama Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Ayat 2 silakan. Matius 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Disebut berbahagia kita yang membaca firman dan juga bertekad melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini, tema kita adalah menang atas pencobaan. Kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari pencobaan. Mengapa? Pencobaan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita agar iman kita bertumbuh. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang tentu jika pencobaan itu tidak melebihi kemampuan dan atau kekuatan kita. Dalam janjinya Korintus 10 ayat 11 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Namun mengapa banyak orang Kristen selalu kalah terhadap pencobaan? Mari kita mau melihat bagaimana Yesus dalam peristiwa ini menang atas pencobaan.
yang membuat jika kita melihat kehidupan kita sehari-hari, ada banyak faktor yang sangat memungkinkan kita untuk gagal atau kalah dalam peperangan kehidupan. Baik itu berupa tantangan atau pencobaan atau penderitaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok kita. Pertama, iblis datang dan kemudian di tengah rasa lapar yang luar biasa ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kalian belum berpuasa 40 hari 40 malam kan? Jadi belum merasa seperti apa laparnya. Dan ketika rasa lapar itu dirasa oleh Yesus sebagai manusia 100%, maka kemudian iblis menawarkan satu jalan keluar dengan mengatakan kepada Yesus, ayo, sekaranglah waktunya engkau bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus tidak peduli dengan rasa laparnya, tapi justru dia ingin menyampaikan kepada si iblis bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa? Apakah kita hanya bisa makan firman? Sungguhnya artinya tidak demikian. Firman Allah akan memberikan kita kehidupan. Dengan berpegang pada firman Allah, kita akan diberi kecukupan. Tapi ingat baik-baik, kecukupan itu berbeda dengan kelebihan. Yesus sendiri menyampaikan atau mengajarkan kita dalam doa Bapa Kami dengan kalimat yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Yesus kemudian mengalahkan atau mengatakan atau Yesus menang dalam cobaan ini. Yang kedua, iblis tidak menyerah. Kemudian dia membawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Dan kemudian iblis menawarkan kepuasan akan sanjungan. Iblis membawa Yesus melihat dari bumbungan bait Allah. Yang ditawarkan iblis kepada Yesus adalah sanjungan, bahwa jika Yesus menjatuhkan diri ke bawah tidak akan celaka, karena ada malaikat yang akan menyambut dengan tangan mereka. Dengan kata lain, iblis sedang menyampaikan kepada Yesus, buktikan bahwa engkau adalah anak Allah. Dan apa yang diucapkan oleh iblis bukanlah tanpa dasar. Yang diucapkan oleh iblis justru mendasari firman Allah. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11 sampai 12. Jadi jika iblis saja tahu firman Allah, artinya iblis juga bisa dengan leluasa datang ke bait Allah, di mana orang percaya ada di sana. Dan iblis tahu persis bagaimana cara hidup orang percaya. Apakah dia juga menyukai firman atau tidak. Tapi sekali-kali Yesus kemudian menang kembali dalam peristiwa ini. Yang Yesus lakukan adalah Yesus mematahkan godaan iblis dengan mendasarinya juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, kata Yesus, bukan dipakai untuk mencobai Tuhan Allah. Kita orang percaya kadang-kadang kita memakai firman Tuhan itu sebagai jimat untuk menguji Allah. Padahal firman Tuhan itu memuat kebenaran yang memerdekakan, di mana kebenaran itu hanya boleh direspon dengan rasa percaya yang sungguh kepadanya dan hidup di dalamnya. Yang ketiga, kemudian iblis tidak mau gagal. Dia terus berupaya dan begitu uletnya untuk urusan menggoda manusia, yaitu Yesus pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Dia menawarkan kekuasaan dan kekayaan.
Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi supaya bisa melihat semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan kemudian iblis menawarkan itu kepada Yesus. Asalkan Yesus menyembah dia. Asalkan Yesus menyembah iblis. Iblis punya kuasa untuk memberikan tawaran itu. Tetapi sekali lagi, dalam kemanusiaan Yesus, Yesus tidak tergoda. Bahkan dengan senjata yang sama, yaitu firman Allah, Yesus kemudian mengatakan kepada iblis, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa yang menjadi pesan bagi kita? Kita sama dengan kemanusiaan Yesus 100%, di mana tidak lepas dari keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita semua mempunyai ketertarikan yang sama yang dimiliki oleh Yesus pada saat itu. Yesus tidak meninggalkan, tidak menjadi buta dan tidak melihat keadaan di sekelilingnya. Tawaran-tawaran itu sama datang kepada Yesus dan sama datang kepada kita. Tetapi Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak mewakili kealahannya, tapi Dia mewakili kemanusiaan 100% yang sama seperti kita masing-masing yang ada di ruangan ini. Begitu juga buat teman-teman yang mengikuti secara daring. Kemanusiaan yang digoda oleh iblis sama persis. Tetapi respon kita tentunya diharapkan Yesus sama seperti Dia. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita dapat meneladaninya. Dan di Korintus tadi dikatakan bahwa Yesus tidak akan pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu adalah janjinya. Nah, pencobaan yang tadi, satu, kebutuhan pokok kita, kedua, ujian bagi diri kita, dan ketiga, keinginan kita untuk kemegahan dalam dunia ini, kekuasaan di dalam dunia ini, dan segala sesuatu yang ingin kita miliki, tentu sama berlakunya bagi Yesus pada masa itu, dan sama juga berlakunya pada kita. Hari-hari kita ditawarkan dengan hal itu. Tidak ada satupun dari kita yang melewatinya sesungguhnya, ya, karena kita tidak tinggal di hutan, kita tidak tinggal sendiri, kita tidak tinggal di dunia yang hanya kita saja dan jauh dari bumi ini. Tapi kita ada di dunia yang semua hal yang sedang ditawarkan kepada Yesus ada di hadapan mata kita. Tapi ingatlah seperti yang Tuhan teladankan kepada kita melalui firman-Nya hari ini, bahwa kita bisa menang atas semua pencobaan itu. Kita bisa mengalahkannya dengan cara teladan yang sama pula yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus menghadapi pencobaan ini, Dia selalu merujuk kepada firman Allah. Maka sesungguhnya firman Allah yang menjadi pegangan bagi kita untuk mengalami kemenangan dalam pencobaan. Anak-anak muda yang ada, tentu semuanya punya cita-cita. Ambisi boleh nggak? Boleh banget. Punya mimpi besar boleh nggak? Boleh sekali. Punya perencanaan untuk hidup senang boleh nggak? Boleh sekali. Karena Yesus menyampaikan, Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan. Semua bangsa-bangsa lain mencarinya sama. Dan Tuhan mengatakan, jika semua bangsa-bangsa berusaha untuk mendapatkannya, maka aku tidak akan melupakan anak-anakku yang setia kepadaku. Aku juga akan memberikan yang sama kepadamu. Ketika apa? Ketika kita mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Cara satu-satunya memenangkan peperangan atas pencobaan-pencobaan yang ada di sekeliling kita, baik itu datang dari keinginan kita sendiri
baik itu tawaran dunia ataupun godaan yang diberikan oleh iblis kepada kita, hanya satu, adalah bertekun dalam firman-Nya dan hidup di dalam. Jika kita sudah hidup seperti itu, maka percayalah bahwa kehidupanmu akan senantiasa mengalami kemenangan. Dan tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang dibiarkan hanya menengok saja, melihat dan mendapati dirinya ditinggalkan. Tuhan bahkan berjanji, bagi orang yang benar sampai kepada anak cucunya, tidak akan pernah meminta-minta. Jika tidak akan pernah meminta-minta, artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang cukup, kehidupan yang bisa bahkan memberkati orang lain. Hal yang kita dapatkan juga di dalam pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus mengenai lapar. Kalau anak-anak milenial suka mengatakan, kalau lagi lapar, lu resek banget, gitu ya. Ini ada saja yang membuat kita kemudian melakukan sesuatu tanpa kendali, walaupun cuma lapar. Apa yang perlu kita respon dalam firman ini? Kita juga harus menang melihat orang dapat makan. Jika kita memiliki, maka kita harus punya tangan yang terbuka untuk memberikan makanan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka juga tidak berdosa. Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang yang menang atas pencobaan. Biarlah semua yang menjadi cita-cita kalian, yang menjadi mimpi, yang menjadi harapan-harapan ke depan, senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan rasakanlah kebahagiaan demi kebahagiaan yang bisa kalian alami ketika kalian betul-betul hidup di dalam firman-Nya. Allah tidak pernah berdusta, dan Allah tidak pernah ingkar. Maka kalau orang bilang mengucap syukur aja sih, lu hidup kenapa sih susah banget, mengucap syukur aja, itu sebenarnya pernyataan yang sangat benar dan sederhana. Coba saja kalau kalian mengucap syukur, kalau kita mengucap syukur, walaupun kita melihat seolah-olah kehidupan orang fasik itu jauh lebih senang daripada kehidupan kita. Kalau saja kita mau hidup bersyukur dan hidup dalam kebenaran, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengambil kebahagiaan yang seharusnya ada di kita. Justru Allah akan memastikan segala sesuatu yang akan diberikan kepadamu dapat kau nikmati dengan baik dan menghadirkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya karena apa yang kita punya. Karakter kita lah yang perlu kita ubah agar kita menang dalam pencobaan. Jika kita memiliki karakter yang mau tunduk kepada Allah dan hidup di jalannya, maka Dia akan senantiasa menolong kita, menjaga kita dengan baik. Dia akan memenuhi setiap apa yang kita perlu. Sekali-kali Dia berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Maka mulailah hari selalu sangat-sangat sederhana mengikut Tuhan. Maka cara yang paling sederhana adalah bukalah Alkitab setiap hari. Bacalah Dia dengan tekun, dan mintalah Roh Kudus yang ada pada kita masing-masing untuk membimbing kita agar kita memahami dengan baik dan kita diberi kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran itu, dan segala sesuatu yang baik itu Tuhan karuniakan kepada kita. Sampai akhirnya kita akan mengatakan, benar Tuhan, mengikut Engkau tidaklah pernah sia-sia. Percaya kepadamu tidaklah pernah membuat rugi hidupku, tetapi membuat hidupku berhasil dan beruntung. Di nama Tuhan, mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa kehidupan kami akan senantiasa berjalan
dengan adanya tawaran baik dari keinginan kami, daging kami, begitu juga tawaran dari dunia, serta cobaan yang diupayakan oleh iblis untuk menggoda kami agar kami jatuh ke dalam dosa dan keluar dari kasih karunia Allah. Maka Tuhan tolonglah kami. Tegakkanlah langkah kami itu. Dan biarlah mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau belajar setia untuk membaca firman-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami diperhadapkan dengan tawaran yang dapat mencelakakan kami, yang membuat kami terpisah dari kasih Allah. Mampukanlah kami Tuhan dan kuasailah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga membaharui hati pikiran, sehingga apa yang dapat kami katakan, apa yang akan kami lakukan sejalan dengan kebenaran dan menghasilkan janji-janji Allah yang dapat kami nikmati hari demi hari. Teguhkan hati kami Tuhan dan kuatkan hati kami. Biarlah kami belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena sekali-kali Engkau adalah Allah yang menepati janji. Engkau Allah yang akan menolong dan menopang kami. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan Engkau akan membuat kami berhasil dalam setiap rencana dan cita-cita kami. Teruslah bersama kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mengalami kemenangan dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Kudus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk komunitas kami ini Spark ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih memberkati komunitas kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus menaungi kami Tuhan di dalam komunitas kami Spark ini Bapa. Kau berkati setiap jemaat-jemaat Spark Tuhan yang hadir saat ini maupun yang sedang live streaming di Instagram Tuhan. Kau yang akan memberkati Tuhan kehidupan kami, menyertai dan menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab kami yang percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu itu nyata Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepengurusan di Spark juga Tuhan. Kau berkati setiap pengurus yang ada Bapa. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati studinya, Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan yang masih dalam mencari pekerjaan, Kau yang akan memberkati dan memberikan jalan keluar ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan pembina kami Kateli Tuhan, yang masih terus Kau percayai Tuhan sebagai pembina kami Tuhan Spark ya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, dan apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Kau yang akan berikan jalan keluar ya Bapa. Sebab kami percaya Kau Allah yang hidup, yang terus memberkati dan menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Spark Tuhan, baik di dalam studi, dalam pekerjaan, dan juga yang masih
mencari pekerjaan, Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan terus menyertai kami dan menopang kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami Tuhan, CWS Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati Tuhan di dalam ibadahnya yang masih terus dijalankan di gereja Tuhan dan juga di live streaming, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang masih terus bergerak Tuhan, baik secara online maupun offline. Engkau juga yang akan memberkati Tuhan ibadah-ibadah mereka, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk 75 tahun Tuhan bangsa ini sudah berdiri. Tuhan Yesus, pertama-tama berkatilah Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, serta wakil dan seluruh jajaran kementerian Tuhan Yesus, hingga Panglima TNI dan juga Kapolri Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan Tuhan Yesus, memberikan kecerdasan Tuhan untuk membuat setiap kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan Yesus, supaya bisa berguna bagi setiap rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap anggota DPR Tuhan, Engkau berkati. Dan kiranya Bapa, setiap ada yang di gedung DPR menjadi representasi untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, memikirkan apa yang menjadi kepentingan bersama Tuhan Yesus di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan yang kedua untuk seluruh bangsa ini Tuhan yang terkait dengan COVID-19. Kami berdoa biarnya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Tuhan, baik dari presiden sampai yang paling bawah, semua Tuhan yang berjuang, baik itu pasien serta juga Tuhan para perawat. Dan kiranya kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan Yesus untuk setiap persoalan COVID di negeri ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, upaya yang dilakukan oleh lapisan masyarakat Tuhan yang berjuang di tengah-tengah COVID ini Bapa. Secara spesifik kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini juga Tuhan, di mana efek dari COVID ini Tuhan membuat banyak orang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari ini Tuhan, banyak yang mengalami krisis keuangan. Tuhan, Engkau berkati Bapa, Engkau adalah Tuhan yang selalu Tuhan setia kepada setiap anak-anaknya. Kami percaya bangsa ini Tuhan berkati, kami percaya bahwa ekonomi bangsa kami dipulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan ada untuk Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami tutup doa ini. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, telah memberkati kami Tuhan di sini Tuhan untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, berikanlah dari kami yang terbaik Tuhan untuk dirimu Tuhan, yang secara langsung maupun secara online Tuhan, supaya dapat membangun kerajaan-Mu yang di surga dan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, berikut pengumuman pada hari ini. Pengumuman pertama mengenai ibadah Spark. Ibadah Spark diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tidak lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya teman-teman. Berikut laporan persembahan pada Minggu 16 Agustus. Persembahan syukur sebesar Rp464.000 dengan total Rp464.000. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui OVO atau bank mandiri yang sudah tertera pada layar. Pengumuman selanjutnya, Malam Doa Spark. Malam Doa Spark diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Yuk, kita ikut bergabung dalam Doa Spark bersama. Pengumuman berikutnya mengenai protokol kesehatan. Diingatkan kembali, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
jemaat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit seperti demam, flu, batuk, dan lain-lain. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker dari rumah saat berada di lingkungan gereja dan sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan Spark, jemaat akan dicek suhu badan. Yang kelima, jemaat harus memakai hand sanitizer. Yang keenam, jemaat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan yang terakhir, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, terkecuali penata layar. Untuk pengumuman berikutnya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya teman-teman, supaya kita dapat menjaga kebersihan lingkungan Spark. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai permainan. Kita mau main games untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kan biasanya kita ada lomba-lomba gitu ya. Nah, kita juga mau main games nih sekarang. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Dendi untuk membawakan kita dalam games. Oke, shalom teman-teman. Merdeka. Jadi karena masa pandemi ini kita nggak bisa lomba dekat-dekatan ya teman-teman ya. Salam-salaman gitu, panjat pinang ya, makan koin dikasih oli di semangka ya, nggak bisa. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang sudah pada revolusi industri 4.0 ini. Jadi kita akan mengadakan sebuah kuis kemerdekaan teman-teman. Tenang aja, ini nggak hadiahnya nggak thank you God bless you, nggak. Ini hadiahnya ada pengurus Spark sudah mempersiapkan hadiahnya. Tapi sebelum di share kuisnya linknya, ada beberapa peraturan yang harus saya sampaikan teman-teman ya. Yang pertama adalah nanti akan ada 3 juara. Jadi di kuis ini nanti akan muncul juara 1, 2, 3 yang akan kita berikan hadiah teman-teman. Jadi untuk juara 4 sampai seterusnya itu bisa coba lagi ya, mungkin tahun depan atau mungkin Spark ada kuis-kuis yang lainnya, nanti bisa ditunggu ya teman-teman. Dan yang kedua peraturannya adalah juara 1, 2, dan 3 ini harus nama asli ya teman-teman ya. Nama lengkap lah minimal, kalau punya panggilan di Spark itu tahu gitu loh. Caca yang mana nih? Ya, jadi namanya yang kita semua tahu ya, namanya kita semua tahu. Jadi pemberian hadiahnya juga bisa jelas. Dan bagi teman-teman juga yang di rumah juga bisa ikutan. Nanti kita akan pin linknya. Tapi sebelum ya sabar. Ini kita beritahu dulu peraturan-peraturannya. Jadi ini adalah game quiz. Ada beberapa pertanyaan yang ada dan juga ada beberapa kayak flashcard gitu, kayak bisa nanti kita ada satu pertanyaan ini ada waktunya 1 menit gitu. Jadi mungkin nanti ada flashcard yang tertentu gitu ya. Pengurus bisa coba share di grup Spark ya mungkin linknya. Soalnya saya nggak bawa handphone.
Nanti akan dibagikan linknya. Teman-teman join dan namanya ya teman-teman ya. Diperhatikan lagi kalau mau juara nih. Jadi kalau misalkan juara 1, 2, 3 namanya Bagong, Cireng dan segala macam, itu langsung dibis. Jadi juara 4, 5, 6 itu langsung naik ke 1, 2, 3 ya. Jadi namanya diperhatikan teman-teman. Teman-teman yang live streaming juga bisa tetap ikut. Nanti akan di-pin di komen Instagram live-nya. Tapi yang dipastikan lagi namanya ya teman-teman. Apalagi kalau yang ikutan dari live streaming namanya aneh, waduh, sayang banget, nanti hadiahnya bisa diberikan buat orang lain. Oke, teman-teman pengurus sudah dibagikan di grup Spark ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Jadi teman-teman bisa isi nama di situ. Jangan di start dulu ya. Nanti kita lihat nama-namanya nih. Saya lihat di sini. Saya naik ke atas. Nama-namanya siapa nih? Natasha Rosalinda, oke. Angelita Dorothea, JPL siapa tuh JPL? Aduh, namanya ini itu nggak bakal menang tuh. JPL ya, siapa ya JPL? Oh, nama panjang nih. Jangan nama singkat tuh. Nggak, nanti kalaupun di juara 1, 2, 3 itu dimundurin nanti. JPL siapa lagi? Oke, Nela, oke, Steffi. Di lockout aja. Kalau udah terlanjur nama di lockout, keluar masukin linknya lagi. Galatia oke, Yani oke, tahu ya. Tania, wah hanya banyak ya. Jessica oke. Nama Rizka oke. Kita tunggu sampai jam berapa nih? Tunggu aja nggak apa-apa terus. Oke, nanti pengurus akan ngasih ya waktu ya. Ayo teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan. Di pin di Instagram ya. Kayaknya lagi pada masuk deh. Oh, lagi pada masuk ya. Mungkin JPL itu dari rumah kali. JPL, saudara JPL. Juan Patrick Lee. Oh, Juan Patrick Lee. Oke. Febrio aja, oke. Faye apa Faye siapa? Faye, Cafe. Oke ya. Ada, benar. Yuel Frida, oke. Rafael Pasadi buah, mantap. Oke. Clarissa Emanuela itu Ella ya? Itu yang di rumah. Ella ya? Oh, mantap. Ongkirnya lebih mahal lagi. Ke atas aja, nggak apa-apa. Ke atas tuh yang paling baru. Oke. Luis, oke ya. Ricky, mantap. Ada yang belum masuk nggak coba tanya? Oke, gimana pengurus? Sudah bisa dimulai kan? Yang di sini ada yang belum ikutan? Ada yang baru datang mungkin TV mau ikutan, hadiahnya ke Emirates tim. Ya, kenapa? Ada yang nggak ada di grup Spark? Ada yang nggak ada di grup Spark? Oh, ada. Ada yang nggak ada di grup Spark, jadi dikasih aja langsung link ke WA-nya. Ada yang nggak ada paket nggak? Ya. Jadi udah login semua ya. Kalau ada yang belum login, minta ke pengurus. Nanti dikirimin linknya via WA pribadi aja ya, chat personal. Jadi tetap bisa ikut. Adakah yang lain? Oh, oke. Ya udah kalau siapa namanya? Belum siapa? Jerry nanti ngisi di belakang aja. Pakai nama Dendi Jordan berarti akunnya Jerry nanti yang menang. JPL sama nih, soalnya dia nggak bisa di lockout. Juan Patrick Lee dia nama lengkap. Ya nggak apa-apa. Yang penting enggak kalau pakai nama inisial, yang penting kita di sini tahu gitu namanya siapa. Kalau JPL kan Juan, udah pasti jelas. Iya, nanti ngisinya di belakang aja ya, bro. Nanti ngisi di komputer saya aja, di laptop. Tapi nanti kalau di Jordan yang menang berarti kamu yang dapat hadiah. Gitu. Gak nyala ya? LCD-nya? Gak apa-apa sih kalau gak nyala juga, cuman gimana? Sudah login semua, Timmy yang baru-baru datang mungkin? Sudah login Timmy? Hadiahnya gede loh, lumayan.
nilainya, cuman yang ini hadiah. Oke, semua udah oke ya, yang baru-baru datang, yang baru join live streaming juga, kita akan ada giveaway, yaitu 1, 2, dan 3. Gak apa-apa, layarnya nggak kelihatan gak apa-apa, yang penting nanti nama yang menangnya akan ketahuan di belakang, nanti diumumin aja gak apa-apa. Yang penting semuanya udah siap-siap dan masuk, ketika kita klik mulai semuanya udah bisa ngikutin, gak apa-apa. Gak kelihatan di depan gak apa-apa, nanti kan ketahuan juara 1, 2, 3. Oke ya? Oke? Bro, isi di belakang aja bro, di ruang sound system. Dicopot aja kabel HDMI-nya gitu, VGA-nya dicopot aja. Nanti si bro itu yang ngisi pakai akun gua ya. Jadi pas mulai di start dia yang ngisi nanti. Hah? Oh gitu. Oh ya udah. Lu udah login belum, Jus? Login dulu. Berarti nanti Michael Joshua berarti. Oh namanya aja ganti. Pas di login jangan pakai nama Michael Joshua. Ada lagi mungkin teman-teman yang nggak bawa handphone? Ada yang nggak bawa handphone? Ada yang nggak bawa handphone? Ada yang nggak bawa handphone? Jadi nanti kita dari pengurus kita pinjamkan. Udah? Laptopnya aja nih di depan. Oh ya boleh. Ki, ikutan aja Ki, nggak apa-apa Ki. Tuh, bawa handphone nggak? Masuk, nah. Ayo, ada kuota? Ada. Penting kuota aja. Oke. Maksudnya? Ya gua ke depan. Eki ikutan aja. Oke ya. Kecuali Regina dan gue, karena kita kemarin udah simulasi soalnya. Soalnya lumayan sih, gue buat soalnya aja sama Regina nggak ada yang benar semua gitu. Wah. Ada beberapa pengurus park ya, pertanyaannya menjebak banget. Jadi ini ibaratnya gue kasih handphone tinggal handphone, sinyalnya handphone. Jadi teman-teman saya kasih kisi-kisi dulu, dibaca soalnya baik-baik. Soalnya ada beberapa pengurus tuh yang ngasih soal tuh soal cerita ya, panjang, tapi intinya tuh di pertanyaan terakhir. Jadi saya kasih, jangan buru-buru, waktunya 1 menit. Kalau ada iklan-iklan, kalau ada meme, biasanya nanti ada meme ya, meme-meme gitu, ada gambar-gambar. Itu nggak apa-apa, itu waktunya itu dihitung saat soalnya keluar teman-teman. Jadi jangan takut kalau internet teman-teman lemot atau segala macam. Jadi soalnya itu akan muncul, soalnya akan dihitung mundur saat pertanyaannya muncul di layar handphone teman-teman. Oke ya? Jam 4.42. 10.11 kita dikasih waktu sampai 15 menit. Itu dari game. 15 ya? Oh, dari game. Betul. 15 menit. Oh, oke ya. Hah? Apa? Oh, teman-teman, waduh, ini duduk dulu teman-teman, jangan bergerombol ya, social distancing, physical distancing. Ini boleh, lihat dari Google juga boleh, gitu ya. Kalau emang internetnya cepat ya, kalau internetnya lambat ya. Jadi ini kriteria pemenangnya adalah bukan jawaban yang paling banyak teman-teman. Jadi ketika pertanyaan muncul, teman-teman jawab itu secepat mungkin. Walaupun sama-sama benar 15, tapi ketika ada orang yang benar 15, tapi sekali muncul soal langsung jawab benar gitu, dia akan menang. Jadi ini presentasinya benar-benar fair gitu ya. Jadi semakin jawab, semakin cepat teman-teman jawab soalnya, semakin benar. Kecepatan menangnya juga semakin besar gitu. Tapi harus benar kan, Mas? Ya dong, kalau salah kayak ini. Oke ya, gue mulai aja ya. Wah, 3 peserta nih. Oke. 1, 2, 3. Hitung mundur. Oke, go.
Jos apa Jos? Oh iya pakai itu ya. 1 menit 1 soal kok, jadi jangan buru-buru guys. Awas. Pertanyaannya dibaca, waktunya 1 menit kok teman-teman, 1 pertanyaan. Pertanyaan sampai Jangan cepet-cepet. Nggak boleh cepet. Ya kalau tahu ya cepet. Ayo, Geraldine. Geraldine nomor 1 nih Geraldine. Belajar kayak gini. Jadi dia kalaupun dibiarin aja itu nggak dijawab-jawab ya nanti akumulasinya salah gitu aja. Jessica, yes Kiel, wah Kiel kan, bener, untung disuruh main Kiel. Ayo nih Kiel. Siapa lagi? Jessica, yes Kiel masih memimpin 1 dan 2 nih, ayo. Komisi A ini pasti tim ini, nggak juara itu namanya aneh. Ada pendan-pendan. Jangan buru-buru teman-teman, waktunya lama 1 menit. Yang internetnya lama nggak apa-apa kok. Nanti jadi soalnya jadi dihitung mundurnya waktu soalnya udah muncul. Jadi jangan takut. Pas masih loading itu kalau akan hitung mundur waktunya. Wah Nela, serius banget ini. Ruth dan Nela saling nyarip nih. Ajar terus. Hadiahnya menarik ya teman-teman ya. Hadiahnya sangat menarik. Ini khusus dari Spark, jadi edisi khusus. Kalau teman-teman beli di luar nggak ada teman-teman. Ini khusus merchandise official dari Spark. Jessica ini nggak salah Jessica. Nggak ada salahnya. Wah. Kalau benar semua tapi lama ya kayak googling dulu, nah itu kalah pasti. Jadi kuis ini mau teman-teman curang pun kuis ini lebih pintar teman-teman ya. Jadi tenang aja, mau googling dulu bebas, tapi ya waktunya. Ada yang udah selesai belum? Oh ya. Ayo, wah, ayo Kia nih, wah ini. Kira-kira leaderboardnya nih ya. Jessica, Yeskiel, Michelle. Kita ya, KTV juga bisa lihat nih. Jessica sudah seperempat jalan. Jessica, wah salahnya banyak Jessica. Ya, fix itu. Ini benar semua aja belum tentu menang ya. Karena waktunya itu loh yang dicari. Jessica strike terus, mantap. Strike itu artinya benar terus ya. Jessica nomor 1 masih Yeskiel, wah mantap Yeskiel. Beradu-adu. Wih, Yeskiel nomor 1 mulai menyalip ya Yeskiel ya. Dan untung bisa ikut tadi dia. Ya. Wih, Yeskiel. Cika masih ada kesempatan, ayo Cika. Cika masih ada kesempatan nih. Wah, Cika waktunya berarti dia. Siapa tuh yang udah selesai? Yani, oke Yani, Anda sudah pasti gugur Yani. Udah selesai aja masih juara 4. Semuanya udah selesai. Ayo, Kiel sudah selesai ya Kiel ya. Cepat banget Kiel. Ayo, akankah ada kejutan? Podium nih, podium ya Kiel, Jessica, Michelle. Michelle sudah selesai juara 3 Michelle. Dia masih 1 nih, kalau Cika berhasil nyalip nih, masih ada kemungkinan di Cika 1 lagi. Kalau ini benar berarti atas kemungkinan. Ayo. Ayo Steffi, semangat Sen. Cain Sen. Wah.
Wah, Juan tiba-tiba muncul Juan. Wah, JPL mah tiba-tiba menyodok ke podium ya. Ngeri juga nih Juan. 3. Oke, sementara untuk podium Jessica, Yeskia, JPL Juan. Masih ada kemungkinan lagi nih. Juan belum selesai. Maka ada perubahan di podium nih. Simon CPK Putih. Wah, siapa tuh? Oh, mungkin mau hadiahnya langsung dikirim ya Simon ya. Boleh. Oke, tinggal Galatia dan Angel. Oh, Tama belum, masih banyak. Bapak kita tunggu. Wah, gimana? Tadi tryout kan? Gak bisa aja ulang, cuma pasti gak menang juga, percuma. Oke, teman-teman, kita sembari nunggu Angelita, Dorothea, sama Galatia, Tama, dan Ricky ya. Ini kita kasih waktu sampai 10-20. 1 menit lagi. Kalau selesai, saya akhiri permainannya. Atau sampai waktu permainan selesai aja. Coba kasih. Ini soal ini, kemerdekaan. Iya dong. Kemerdekaan kan? Oh, minggu depan tenang teman-teman. KTLI sudah mensponsori kita dengan soal Alkitab. Jadi teman-teman baca seluruh Alkitab minggu ini. Minggu depan kita akan ada giveaway lagi ya. Hadiahnya Alkitab yang kecil segini, bacanya harus pakai. Oke, sudah ya teman-teman ya. Oke lah ya, karena udah ketahuan juga pemenangnya. Oke, saya end game-nya ya. 1, 2. Udah semua deh yang kerjain. Udah semua ya, udah. Enggak coba. Hah? Belum? Nanya gue udah. Ini sih belum end game-nya. Yang belum itu Angelita Dorothea sama Ricky, sama Simon Cempaka Putih. Clarissa udah ya? Ella belum isi sama sekali mana? Sinyalnya ya? Ya sudah lah. Ella minggu depan ya Ella soal kita. Oke, endgame. Pager. Endgame. Oke ya. Ya langsung aja. Ini komputer ya yang render ya, bukan saya nih, saya nggak ada. Yes. Kita pilih siapa yang menang nih? Juara 1 Jessica. Juara 2-nya Yeskia. Juara ketiganya JPL. Itu kurang L diganti O udah beda artinya. JPO. Oke, Juan, Kiel dan Cika bisa maju ke depan. Kita juga menjaga social distancing juga ya, physical distancing. Kiel, juara 2. Nah, teman-teman, podium GP ya, podium lomba Kurispan 75 tahun Indonesia. Berikan tepuk tangan teman-teman. Oke teman-teman, dipoto dulu teman-teman ya, bentar ya. Sekali lagi. Berikan tepuk tangan teman-teman buat teman-teman kita nih. Jadi jangan lupa ya, besok ada kuis lagi Alkitab. Jadi teman-teman siap ya, kita nggak perlu giveaway pakai PPP spam terus, nggak usah. Jadi kita giveaway ini cukup baca firman Tuhan. Oke. Mari teman-teman
teman-teman yang pelayanan, kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi waktu. Dan iman yang Kau letakkan kembali pada kami. Kami akan berjalan bersama dengan firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Tuhan, agar kami beroleh kemenangan hari lepas hari. Untuk orang-orang muda yang telah Engkau pilih percaya kepadamu, maka tuntunlah mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong hari-hari mereka. Dan tunjukkan kepada mereka Tuhan, ketika mereka belajar setia, maka biarlah mereka melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh orang muda yang percaya kepadamu menjadi seperti Yosua, bukan saja berhasil apa yang dia kerjakan, tapi juga beruntung. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berdoa untuk kami semua, biarlah hari ini dan besok Engkau akan menjaga kami. Masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak hal yang terus kami kerjakan, protokol kesehatan yang harus kami jalani. Biarlah kami hari demi hari tetap sabar, disiplin, dan apa yang kami lakukan, kami percaya itu juga menolong bangsa kami untuk mengakhiri dengan cepat masa pandemi ini. Tuhan, biarlah kami orang-orang muda dapat dipercaya dalam mengelola kehidupan kami. Kemerdekaan bangsa kami juga menjadi cara kami mendeklarasikan kemerdekaan iman kami, yaitu kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati seluruh keluarga kami. Lumbung-lumbung di rumah kami biarlah oleh berkat Allah
dipenuhi, sehingga kecukupan dalam kebutuhan keluarga kami dapat terpenuhi dengan baik, dan keluarga kami terus memuliakan nama. Di kesehatan buat keluarga kami, jika ada di antara mereka yang sakit, kuasa-Mu diberikan kepada mereka dan beroleh kesembuhan. Kami memintanya di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, jika di masa-masa pandemi ini, karena hampir seluruh kegiatan kami lakukan dari rumah, maka kebersamaan di dalam keluarga terus ada dalam waktu yang panjang. Jika kebersamaan ini kadang menimbulkan konflik, maka Tuhan, buat keluarga-keluarga kami, orang-orang yang percaya kepadamu dan mau meneladani kasih setiamu, maka tolonglah kami, penuhilah hati kami dengan kasih Allah, sehingga di masa-masa ini persoalan-persoalan tidak kami tambah dengan konflik-konflik yang ada di dalam keluarga. Biarlah bersamaan kami justru menambah keharmonisan kami, menambah waktu dan kesempatan di mana kami bisa saling memahami satu dengan yang lain, saling menerima dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan eratkanlah kami dengan kasih Kristus sendiri. Terpujilah nama Tuhan, dan kami akan pulang dengan keselamatan daripada-Mu. Engkau akan mengawali perjalanan kami dan membuat apa yang akan kami kerjakan selanjutnya menjadi berhasil, dan kami akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di depan. Dan terima kasih buat yang sudah melayani.